pertemuan kedua ini Bapak ya, kita sudah bisa mulai banyak mendapatkan gambaran yang lebih real bagaimana pengembangan pertanian organik kita ke depan, kemudian bagaimana kita dalam mengatasi kesulitan-kesulitan hukum ke depan, jalan keluarnya. Hari ini kita akan bikin lokasinya harus plus-plus ini untuk organiknya. Kemudian hari ini kita juga mau praktekkan bikin asam amino. Kita tahu asam amino itu adalah inti daripada protein. Intinya Bapak Ibu sekalian, asam amino itu untuk pengembangan sel pada seluruh tanaman. Ini kita berikan nanti dibawa pulang dalam jumlah yang cukup. Semua bahannya kita buka, prosesnya kita buka. Kemudian kalau perlu setelah pelatihan ini Bapak nggak usah beli di sini, katanya Pak Bapak, biar Pak Bapak jual ke yang lain aja. Bapak nggak usah beli di sini, Bapak bikin sendiri dulu. Saya kira itu, dan hari ini kita juga sudah bawakan kendaraan untuk dibawa pulang nanti lokasinya. Kemudian itu asam aminonya 1 jerigen berisi 5 liter, kemudian pupuk organik cair, pupuk organik cair plus, kemudian ada pestisida nabati kemarin yang kita bikin. Nah itu ditambahi lagi Pak Buarto di sini. Jadi ada pestisida nabati plus agensia hayati. Ada diperkaya dengan metalisium, anisopliae, anisopile. Yang penting rutin memberikannya, dan yang penting lagi Bapak bisa rutin memberikan, kemudian bisa dijangkau oleh petani kita di Bondowoso. Mudah-mudahan dengan ini ada gerakan untuk lebih petani mandiri, dan terakhir disertai harapan bahwa pertemuan kita nanti lebih bermanfaat dan untuk kita semua, untuk petani di Kabupaten Bondowoso. Bapak sekalian yang pada kesempatan ini panjenengan hadir di P4S Bintang Tani Sejahtera. P4S itu tinggalnya Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Jadi siapapun berlatih di sini itu boleh. Ini juga ada pelatihan dari Nusa Tenggara Timur juga pernah ada, kemudian dari Bali juga ada, dari Maluku juga ada, jadi sudah banyak mereka. Apalagi sekarang dari teman-teman Bondowoso. Saya bersama Pak Buarto membangun kelembagaan ini, P4S ini akan menjadi lembaga yang bisa mandiri untuk bisa memberikan pelatihan kepada petani, dan sudah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi dari Kementerian Pertanian. Jadi lembaga ini legal. Pada kesempatan ini kita akan membangun ekologi tanah, ekosistem tanah. Jadi suatu tanaman itu bisa hidup dengan baik apabila ekosistem tanahnya itu baik, karena ada cahaya matahari, ada hujan, ada angin. Ini merupakan salah satu faktor yang bisa membangun suatu pertumbuhan dari tanaman yang bisa lebih baik. Memang dalam teknologi ini yang disampaikan pada kesempatan nanti ini memang dasar Pak, dasar. Jadi bukan berarti nanti yang disampaikan itu yang itulah paling baik, tidak, sama sekali tidak seperti itu. Jadi sampai nanti setelah berlatih ini boleh sampai mengembangkan. Misalnya dia YouTube membuat asam amino macam-macam ilmunya, dan itu tidak ada yang sama. Jadi ilmu itu berkembang terus, tidak harus sama. Tapi pada dasarnya prinsip itu harus ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di P4S Bintang Tani Sejahtera, Desa Karangmelok, Kecamatan Tamanan. Tadi dijelaskan sama Pak Dairi bagaimana membangun ekosistem. Jadi ketika ekosistem itu sinergi, maka tanah itu akan sehat. Karena selama ini petani hanya merawat tanamannya, bukan merawat rumahnya. Yang terpenting sebetulnya bagaimana petani itu rumahnya dibangun, kan sama dengan kita itu.
makan tiap hari, makan daging, enak-enak makan, tapi tidur di pinggir jalan, kena panas, kena hujan, sehatnya. Ini yang lupa sebetulnya. Nah, bagaimana menggerakkan itu? Ada sebetulnya, teknologinya juga ada. Yang pertama sekarang bagaimana merubah sifat fisik dulu, ya pakai organik itu. Sifat biologisnya ya pakai mikroorganisme. Jadi dua-duanya nanti akan berjalan. Kadang-kadang banyak yang tanya, bagaimana Pak kalau mul disemprot langsung ke lahan? Ya bisa hidup apa enggak? Karena ada enggak bahan organik di sana yang mau diurai, dan tidak harus pupuk kandang Pak ya. Membuat pupuk organik itu, limbah itu semuanya bisa untuk pengembangan mikroorganisme. Kan kalau berbicara pupuk organik, sekarang itu banyak berbicara pupuk organik hanya berbicara bahan, bukan yang dibicarakan kehidupan yang ada di bahan itu. Kunci ini buat pupuk organik, apa saja yang mau ditaruh di sana. Dan bagus dan tidaknya mutu organik itu tergantung mikroorganisme yang ada di bahan organik itu. Kalau bahan bakunya sama, dari kotoran ternak semua lah, anggap yang paling banyak kotoran ternak. Tapi kenapa kok beda-beda pupuk organik itu? Ternyata yang menjadi bagus dan tidaknya mutunya itu ada di mikroorganisme. Dari babat sapi itu hampir 200 mikroorganisme ketika dilihat di laboratorium itu. Cuma banyak yang spesies baru, tidak ketemu namanya. Tapi yang ada itu 10 itu ada namanya semua. Ada benzoa, ada trichodermanya juga ada bacillesnya juga ada. Itu banyak di sana sebetulnya. Apalagi ditambah PGBR atau ditambah mikorrhiza. Apa tugasnya PGBR itu? Mikroorganisme penghasil ZPT. Secara tidak langsung di sana itu hasil dari PGBR itu yang menjadi ZPT tanahnya. Apalagi diproses, dikembangkan di sini. Itu nanti kalau sudah bikin mall satu saja akan bisa semua bikin, tinggal mengganti satu saja. Babatnya nanti diganti. Umpamanya babat ini buat mall induk, tapi selama ini mall induknya harus ikut terus. Kemanapun harus ikut, mau bikin probiotik ternak, mau minuman ternak, kan dari ambil babatnya kambing, buat mall dulu, ditambah mall induk ini sudah jadi probiotik. Probiotik itu tidak bisa berdiri sendiri dari bahan ikannya tersebut, harus ada mall induk. Mau bikin umpamanya lagi probiotik ikan, umpamanya mau pelihara ikan lele, harus ambil lele yang ada di tempat itu, digabung, sudah probiotik. Beda dengan pupuk organik. Pupuk organik ini sudah namanya decomposer. Nanti kalau praktek tidak akan berbicara mol, sudah berbicara decomposer. Apa decomposer itu? Decomposer itu kumpulan dari mol-mol semuanya itu, dari PGBR, dari mikorrhiza, dari mol induk, juga dari molnya binatang, juga ada semua di sini. Sudah jadi satu. Jadilah itu decomposer. Makanya kuncinya tadi ini mol kuncinya. Karena kalau bikin satu persatu, mol ikan ambil dari ikannya, mol kambing ya itu masih mol. Ketika ditambah dari mol induk, jadilah dia probiotik. Ini benar pengkajiannya seperti itu. Ayam saja ambil dari ayamnya, dikembalikan lagi ke ayam itu, ayamnya cuma besar dan tingkat kematiannya
juga licin karena imunnya kuat. Apalagi didukung dengan asam amino tadi. Kalau asam amino ini cuma kelemahannya itu tidak boleh pakai air. Kalau pakai air busuk, amis. Nanti setelah diskusi saja kan sudah tahu nanti prosesnya, proses pembuatannya. Kenapa banyak orang bikin itu bau, bisa bau amis karena ada air di sana. Itu paling tidak ya, mol itu air ditambah tetes ditambah mikroba itu kan ada airnya, tapi kok bisa bilang tidak ada airnya, tapi sudah jadi mol airnya. Kalau langsung air masuk sana busuk. Dan tidak harus ikan lemuru katanya Pantai tadi. Semua binatang itu ada kandungan protein yang harus dipecah. Yang memecah siapa? Ya mikroorganisme. Jadi kalau tahu satu ini kuncinya bisa bikin mol banyak. Tinggal ganti satu. Yang paling hebat itu sebetulnya kan di sisi pertanian Pak ya. Di sawahnya sendiri Pak, ada pabrik pupuk sebetulnya. Di sawahnya Bapak sendiri. Tanahnya diambil, dibikin mol dulu, tanah itu kandungan mikroba yang ada di tanah dikembangkan, dikembalikan lagi. Itu bagus. Eksplorasi tanah namanya itu. Jadi mikroba itu di dalam tanah yang tidur, yang dormansi itu diambil, dibangunkan, dikembalikan lagi, akan bangun semua. Nah, pabrik pupuknya. Bisa nanti kita langsung bikin itu kalau sudah bisa bikin mol, tinggal menambah saja. Babat sapi itu diganti tanahnya bapaknya. Nanti buat pupuknya. Nah sebetulnya sekarang itu kan mikroba yang ada di lahan itu tidur Pak. Kenapa pupuk banyak habisnya? Karena tidak ada yang mengurai. Itu cuma 10% itu yang bisa terserap karena tidak ada yang mengurai. Bagaimana untuk maksimal? Yaitu masukkan mikroba itu baik dari mol induk semuanya kan macam-macam di sana, sama-sama lactobacillus-nya, sama-sama bacillus-nya. Sudah langsung lagi langsung praktek berbuat. Pokoknya kalau tanaman subur itu banyak mikrobanya, itu dah kunci ya.